Halo semua, bertemu lagi dengan saya di video saya kali ini, di mana kita akan membahas tentang spreadsheet part 3. Apa sajakah itu? Ini dia. Yang pertama ada fungsi frekuensi. Fungsi mencari nilai kuartil, desil, dan persentil dari sekumpulan data fungsi frekuensi adalah fungsi yang menghitung seberapa banyak suatu nilai muncul dari suatu range nilai tertentu dan mengembalikan nilai list secara vertikal. 2. Fungsi permutasi. Fungsi permut adalah fungsi yang mengembalikan nilai permutasi untuk beberapa nilai objek yang telah diseleksi dari kumpulan objek-objek tertentu. Permutasi adalah sembarang himpunan atau subhimpunan dari objek-objek atau kejadian-kejadian di mana urutan diperhatikan. Permutasi berbeda dengan kombinasi, di mana kombinasi tidak memperhatikan urutan. Yang ketiga, fungsi standar deviasi. Dari sekumpulan data, standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik yang mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan dari titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata tersebut. Pada Microsoft Excel, simpangan baku dibagi ke dalam dua bagian, yaitu standar deviasi P yang digunakan untuk mencari simpangan baku dari populasi dan standar deviasi S untuk menghitung simpangan baku dari sampel. Yang keempat ada fungsi varian. Dari sekumpulan data, salah satu ukuran statistik yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data adalah varian atau ukuran penyebaran data. Varian adalah derajat sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar sekitar suatu nilai rata-rata. Microsoft Excel membuat dua buah fungsi built-in untuk fungsi varian berdasarkan jenis datanya, yaitu varian P yang digunakan untuk menghitung nilai varian dari keseluruhan populasi dan varian S yang digunakan untuk menghitung varian dari sampel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cara penggunaan dari fungsi-fungsi yang tadi. Baik, sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang perlu kita siapkan begitu. Nah, di sini yang perlu kita siapkan itu adalah data ini. Misalnya di sini saya mengambilnya untuk data berat badan dan tinggi badan mahasiswa. Perlu kita siapkan nomor sampai 8, lalu NIM-nya ya ini NIM kita siapkan begitu, atau bebas apa saja yang ingin kita masukkan nanti, tapi di sini saya gunakan NIM. Lalu ada berat badan dan tinggi badan. Nah, yang akan kita isi nanti adalah kolom-kolom yang di bawah ini. Ini langsung saya isi karena supaya terlihat dulu hasilnya, tapi nanti akan kita isi satu persatu. Ada rata-rata, jumlah data yang di atas 75, maksimum, minimum, median, frekuensi, permutasi, standar deviasi, dan varian. Nah, kan untuk yang beberapa menu yang ini, yang rata-rata, jumlah data, maksimal, minimum, dan median, ini kita sudah pelajari di video yang sebelumnya. Maka untuk teman-teman yang masih bingung, bisa lihat ke video sebelumnya yang deskripsinya saya sertakan di bawah. Nah, jadi untuk rata-rata ini seperti biasa kita menggunakan rumus average, yang dimana average ini kita mengambil data dari range mana, yaitu kita mengambil untuk yang ini, untuk yang berat badan ini, kita range-nya adalah dari C5 sampai C12, maka ini langsung rumusnya C5 sampai C12, maka hasilnya adalah 62,5. Dan untuk yang ini, untuk tinggi badan, kita juga menggunakan rumus average, lalu range-nya adalah dari D5 sampai ke D12, maka hasilnya ini. Untuk jumlah data, ini kita menggunakan rumus countif yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita mengambil datanya dari range C5 sampai C12. Jumlah data yang di atas 75, lalu maka kita titik koma, lalu yang di atas kita masukkan seperti ini, buka koma, di atas 75 lalu tutup kurung, maka akan dihasilkan ini. Maka berarti di sini data yang di atas 75 itu hanya ada dua. Apakah benar? 90, 80, dan yang lainnya adalah 50, 65, 75. Berarti benar ya teman-teman. Di sini 75 kan di sini kan rumusnya hanya lebih besar, berarti untuk yang sama dengan 75 dia tidak dipakai, betul. Untuk yang ini yang di atas 75 ada 8 data. Maka benar 1 2 3 4 5 6 7 8. Benar. Untuk max ya seperti biasa kita gunakan rumus max, lalu buka kurung, range yang ini kita dari mana ambil datanya, lalu kita tutup kurung dan enter. Begitu juga dengan yang ini, yang tinggi badan ini. Min juga demikian, sama dengan min, lalu dari range mana kita ambil, yaitu dari range ini, begitu. Nah, lalu kita
kita enter begitu. Nah, lalu untuk yang ini, untuk yang minimum di sini di tinggi badan juga demikian. Di sini minimumnya adalah 155 gitu. Nah, di sini untuk median kita menggunakan rumus yang sederhana, yaitu di mana untuk mencari median ini seperti yang sudah di video sebelumnya, kita hanya cukup juga sama dengan median lalu buka kurung range yang akan kita cari mediannya, yaitu dari di sini C5 sampai C12. Itu juga dengan tinggi badan, kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, yang selanjutnya adalah frekuensi. Di sini untuk mencari nilai frekuensi ini kita tentukan dulu frekuensi yang kita cari itu berdasarkan suatu kriteria gitu. Di sini kan kriterianya adalah 70. Maka di sini kita mencari untuk kriteria 70 ini dari range yang C5 sampai C12 ini, maka frekuensinya adalah 5. Frekuensinya adalah 5. Itu juga dengan frekuensi yang ini, untuk yang 70 kita menggunakan range dari ini dari D5 sampai D12 dan akan didapatkan hasilnya 0 gitu. Nah, untuk permutasi kita akan membandingkan begitu, membandingkan antara hasil dari rata-rata ini tadi, hasil dari frekuensi ini tadi kita bandingkan sehingga dia akan menghasilkan suatu nilai yang disebut dengan permutasi. Nah, jadi kita masukkan rumusnya adalah sama dengan permut, lalu buka kurung C19 ini, yang ini ya C19 dan titik koma D19, maka akan dihasilkan 1/1. Nah, untuk standar deviasi ini kita menggunakan rumus standar deviasi sampel, lalu buka kurung. Di sini kita menggunakan satu persatu, jadi kita tidak langsung tarik range-nya seperti ini, tidak seperti ini, melainkan kita gunakan dia satu-satu. Begini kita C5 dulu, baru kita titik koma, kita ini, nah kita C5 dulu, lalu titik koma, lalu C6, titik koma, C7 sampai C12, lalu kita enter, maka akan didapatkan hasilnya sekian. Begitu juga dengan tinggi badan, standar deviasi S, lalu kita buka kurung D5 titik koma D6 sampai D12 begitu. Nah, setelah itu kita tutup kurung, maka akan didapatkan standar deviasi sekian. Nah, untuk varian sendiri juga sama caranya, kita menggunakannya satu persatu, tidak langsung menarik range-nya, yaitu varian P, buka kurung C5 C6 C5 titik koma C6 titik koma C7 sampai C12, itu maka akan dihasilkan yang ini 281,25. Nah, untuk yang varian P untuk yang tinggi badan kita gunakan varian P juga, lalu buka kurung dari data-data yang ini semua kita titik koma seperti itu, maka akan dihasilkan nilai seperti ini. Jadi untuk rumusnya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan seperti yang sudah ada di sini dari formulanya begitu. Maka sekian dulu video yang dapat saya jelaskan. Untuk pertanyaan, kritik maupun sarannya boleh disertakan di kolom komentar. Terima kasih dan see you.